يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman li Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an la naqdiru 'alayhi fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin, Allahumma iftah lana bi futuhil arifin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak jamaah pengajian Masjid Al-Amin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadratil kiram al-mukarram al-mu'azzam, guru kita semua Kiai Haji Ustaz Encep Burhanur Salim, kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga beliau, Allah Subhanahu wa taala lindungi beliau, dan mudah-mudahan ilmunya semakin luas dan bermanfaat, diangkatkan derajat fi dunya wal akhirah. Juga kepada para dewan asatid, para dewan guru, Kiai Haji Abi Halim, Al-Habib Amir Azamatkan, Al-Ustadz Kiai Haji Baisuni, mudah-mudahan beliau-beliau orang-orang yang mulia yang selalu mensedekahkan ilmunya kepada kita, apa yang dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berhadapan dengan para sahabat. Kata baginda Rasul, tahukah kalian siapa orang yang paling dermawan? Kata sahabat, Allah wa rasuluhu alamu. Yang tahu hanya Allah dan Rasul. Kata baginda Rasul, yang paling dermawan pasti sebelum aku zat yang maha kaya, yaitu siapa? Wa innallaha askha sakhiyun. Allah zat yang paling maha dermawan. Setelah Allah, wa ana sakhiyun, aku yang paling dermawan. Terus kata siapa? Kata sahabat, adakah nanti di akhir zaman orang yang paling dermawan? Ternyata kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling dermawan di antara umat-umatku, mereka idza ta'allama wa 'allamahu, mereka belajar ilmu agama,
terus mereka orang yang mengajarkan ilmu agama, itulah di antara umatku orang yang paling dermawan. Sehingga kata Sayyidina Ali, aku rela dijadikan seorang abid, walaupun itu memberitahuku dalam satu huruf. Satu ketika ada orang yang bertanya, wahai Ali, ini apa? Ini tongkat. Kalau dibalikan apa? Saya tidak tahu. Kata itu, seorang kalau dibalikan menjadi huruf lam. Kata Sayyidina Ali, maka apa? Aku rela dijual, aku rela dibeli, aku rela dijadikan hamba sahaya, walau kana harfan, walaupun satu huruf. Nah, itu bagaimana berharganya ilmu. Mudah-mudahan guru-guru kita semuanya disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga ketua DKM beserta jajarannya, beserta jamaah yang hadir di sini, insyaallah semuanya, para pengurusnya, apa yang dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka semuanya man tahabalillah, orang yang saling cinta mencintai karena Allah. Mudah-mudahan di antara pengurus hatinya selalu disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, para guru, para jamaah pun sama, ta'alluq hatinya pun dicantolkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini masih di bulan suci Muharram, insyaallah saya sudah rangkum di dalam kitab I'anatul Talibin jilid 2 kejadian-kejadian di tanggal 10 bulan Muharram. Kalau di dalam kitab I'anah banyak sekali, cuman di sini ada beberapa. Yang pertama, bertepatan di tanggal 10 bulan Muharram dikeluarkannya Nabi Yunus alaihissalam dari perut ikan. Di dalam surat Al-Anbiya, wa dhannuni idh dhahaba mughadiba. Apa wadhanun? Dalam tafsir Jalalain, wadhanun itu dan ketika Dhannun, Nabi Yunus alaihissalam yang ada di perut ikan. Sebelumnya apa? Iddahaba mughadiban. Dia pergi keluar daripada kampungnya dalam keadaan benci, tanpa izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata semalam ada acara haul kiai, ustadz, ketika di sebuah kampung itu harus pasang sabar yang ekstra. Harus masang standar gardan yang ekstra, sabar. Ketika menghadapi bermacam-macam tingkah pola masyarakat. Mana kejadiannya? Yaitu salah satunya Nabiullah Yunus alaihi salam. Nabi Yunus memang pada saat itu enggak ada satupun orang yang nurut sama Nabi Yunus. 100.000 berapa, satu kecamatan ada mungkin ya, ya 2 kecamatan lah ya, itu satu pun enggak ada. Akhirnya Nabi Yunus keluar, kabur, enggak kuat. Apa sebabnya? Nabi Yunus sudah janjikan nanti pada hari Rabu sore hari mau datang siksaan berupa gumpalan awan yang berwarna hitam. Sore datang, nagih janji, nagih siksaan. Kalau zaman dulu siksaan ditagih, Pak. Keren kan itu ya, Bani Israel ditagih siksaan. Wah Yunus, ini udah sore. Kalau ada jam, ini udah sore kok siksaan belum datang sih, kami nunggu nih. Astagfirullah. Nabi Yunus marah, padahal beberapa menit lagi turun. Akhirnya Nabi Yunus ke pesisir laut. Itu pesisir laut, dalam kitab tafsir Sawi, kapal laut ada di tengah laut. Itu digupain aja sama Nabi Yunus. Nyamperin Nabi ya. Akhirnya masuk ke dalam kapal laut. Ternyata kalau zaman Bani Israel, jika ada salah satu penumpang yang bawa masalah daripada kampungnya, itu nanti kapal oleng. Hari ini satu penumpang bawa masalah, aman-aman aja itu kapal ya. Dulu beda, datang angin dan batang badai. Akhirnya diundi, pas keluar 3 kali berturut-turut, keluar nama yang sama, namanya Yunus bin Matta. Sebab nama orang tuanya Sayyidina Matta. Kata siapa? Namanya keren ya, Matta ya. Matta kan ini ya, tapi bahasa Arab. Itu kata nakhoda wayahna. Coba baca dong. Dengan berat hati Tuhan harus keluar daripada kapal ini.
harus di tengah. Jadi kalau dulu ada yang bawa masalah di rumahnya, dilempar ke laut. Bawa masalah di kampung, dilempar ke laut. Dulu itu. Akhirnya itu loncat sendiri, maka itu lagi mangap, ikan dunun, ikan paus. Makanya salah satu ikan yang masuk surga, al-hayawan al-mubasysyara bil jannah, selain burung hudhud, adalah ikan yang pernah menelan. Sebetulnya yang pernah menyelamatkan Nabi Yunus alaihissalam di perut ikan. Masuk, loncat pas mangap, untung gak kegayem ya. Lep langsung ke perut. Apa Allah sampaikan? فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ. Allah sampaikan Yunus menyangka bahwa aku tidak akan menghukumnya gara-gara kabur dari kampung. Dihukum. Itu kesalahan. Maksudnya kenapa enggak nunggu wahyu daripada Allah? Akhirnya benar dihukum oleh Allah. Fanada fi dzulumat. Maka Nabi Yunus di dalam kegelapan malam, di dalam kegelapan ikan, di dalam kegelapan lautan membaca kurang lebih 70.000 kali doa dalam sehari semalam pada saat itu. Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Rabb, maha suci Engkau ya Rabb, sesungguhnya aku termasuk orang yang zalim. Makanya Nabi Yunus kalau tidak membaca itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan kubur di dalam perut ikan ila yaumil qiyamah, sampai pada hari kiamat. Makanya para alim ulama akhirnya memberikan baginda Rasulullah SAW memberikan solusi kepada sahabat dan umatnya ketika kita punya kesulitan, ketika kita punya kebingungan, bacalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Akhirnya ada itu amalan daripada guru-guru salat hajat dalam kitab Ihya Ulumuddin, itu setelah rakaat yang pertama, setelah Fatihah baca surat yaitu Allahu la ilaha illal qayyum, ayat kursi sebanyak 7 kali. Ini umum kepada seluruh umat Islam. Rakaat kedua surah Al-Fatihah baca Al-Ikhlas sebanyak 11 kali. Nanti di sujud terakhir baca 41 kali la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Pintalah segala permintaan kita apa. Itu buat saya juga ya, buat kita semua. Akhirnya apa yang terjadi? Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin fastajabna lahu, maka aku ijabah segala permintaannya. Terus apa? Fastajabna lahu, aku kabul dan aku keluarkan daripada kebingungan, kata Allah. Akhirnya pas bertepatan tanggal 10 bulan Muharram itu ikan mual. Aduh, kenapa sakit perut? Keluarlah Nabi. Ternyata kalau yang menerangkan Nabi Yunus makan susu di susu kambing atau susu himar itu yang doib. Yang sahih Nabi Yunus itu makan buah waluh, kalau bahasa dalam tafsir Sawi, makan buah waluh. Terus bertanya kepada pengembala. Nah itu yang sahih. Bertanya kepada pengembala, bagaimana umat-umatku? Maka kata pengembala itu, domba umat-umatmu hari ini semuanya sudah beriman kepada Allah. Pas pulang nangis yang 100.000 orang, semuanya minta, wahai Yunus benar, setelah engkau kabur ini dari kampung, benar siksaan datang itu katanya. Gak lama siksaan datang berupa awan yang berwarna hitam dan aku langsung bertobat kepada Allah. Nah itu bertepatan kapan? Tanggal 10 bulan Muharram. Yang kedua, apa? Dikeluarkannya Nabi Yusuf dari penjara. Ternyata Nabi Yusuf itu diangkat menjadi nabi dan rasul di dalam penjara. Nabi Yusuf alaihissalam satu penjara itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bertepatan pada tanggal 10 bulan Muharram, langsung pas keluar daripada penjara itu tidak lama dipanggil oleh Raja Rayyan. Jadi Nabi Yusuf itu ada 3 jabatan, enggak langsung jadi raja. Pertama jadi bendahara, yang kedua jadi perdana menteri, yang ketiga jadi raja.
Ketika jadi bendahara, Perdana Menteri masih hidup, namanya Kitpirul Aziz. Raja masih hidup, namanya Raja Royan. Ketika Kitpirul Aziz wafat, maka yang menggantikan Kitpirul Aziz adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Terus Raja Royan wafat, maka langsung diangkat jabatan jadi raja. Yang menggantikan Raja Royan adalah Nabi Yusuf. Pas dipanggil tanggal 10 Muharram oleh Raja Royan, falamma kallamahu, setelah berbincang-bincang dengan Raja Royan, akhirnya Raja Royan mengangkat jabatan Nabi Yusuf menjadi bendahara, memegang kunci gudang negara, yang megang logistik. Apa kalimatnya? Qala innakal yauma ladaina makinun amin. Wahai Yusuf, sesungguhnya pada hari ini bertepatan tanggal 10 Muharram, ladaina makimun amin, aku beri tugas sebagai kepala gudang. Kalau bahasa kita mah sebagai kepala logistik yang mengatur makanan minuman. Masya Allah. Itu tanggal berapa? Ya, tanggal 10 bulan Muharram. Maksudnya jadi bendahara negara. Baik. Yang selanjutnya, disembuhkannya kebutaan Nabi Yakub alaihi salam. Ketika 10 kakak-kakaknya itu baru mengetahui, jadi Nabi Yusuf itu kan ditutup wajahnya pakai ini Bapak, pakai cadar, saking ganteng-gantengnya. Pas dibuka itu kaget. Wa la anta Yusuf, kata kakak-kakaknya, engkau Yusuf. Kata Nabi Yusuf, ana Yusuf wa hadha akhi. Qad manallahu alaina. Betul, aku adalah Yusuf dan ini adalah Bunyamin. Sesungguhnya Allah telah memberikan anugerah nikmat kepadaku. Akhirnya menanyakan, itu bapak gimana keadaannya? Kata siapa? Kata kakak Nabi Yusuf, bapak ayah kita buta. Setelah dari mulai engkau tidak ada, bapak dalam mengalami kebutaan, saking banyak nangis bapak-bapak, jadi Nabi Yakub itu nangis terus. Nah kan asin itu kan tajam ya, jadi yang hitamnya habis, hilang. Karena terus jadi bahaya kalau sering nangis, itu ternyata yang hitam itu kabur. Akhirnya diberikanlah baju gamis mukjizat. Idhabu biqamisi hadha fa'alquhu ala wajhi abiyati basira. Hari ini kau berangkat ke negeri Palestina, ke negeri Kan'an, bawa gamis ini dan usapkan ke wajah abah kita, insyaallah ya'ti basira. Tidak akan lama kemudian asbab daripada gamis mujizat ini, ayah kita akan bisa melihat bagaimana indahnya dunia ini. Dibawa bapak-bapak, pas keluar dari gerbang Mesir, masih Mesir gerbang, selama tinggal negeri Mesir, masuk gerbang keluar istana, itu siapa? Nabi Yakub langsung mencium wanginya gamis yang dibawa itu. Qala inni la ajidu riha Yusuf. Masya Allah. Wahai cucuku, sesungguhnya aku mencium wangi baju Nabi Yusuf. Padahal Mesir sama Palestina kan jauh ya. Itu apa? Itu saking cinta-cintanya kepada Nabiullah Yusuf alaihi salam. Nah, akhirnya diusapkan. Setelah diusapkan, fartadda basira, seketika matanya bisa melihat. Kapan itu terjadi? Bertepatan pada tanggal 10 bulan Muharram. Makanya bapak-bapak, kenapa bukan semata-mata kita ini bulan Hijriah, tapi sejarahnya ini ya, sejarahnya yang luar biasa, banyak sekali. Baik, yang selanjutnya adalah diangkatnya Nabi Isa ke atas langit. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Ternyata dalam tafsir Sawi itu di daerah Turki, Syria, Palestina memang itu ada namanya Bukit Golgota. Kalau dalam bahasa Inggrisnya gunung Bukit Golan ya. Bukit Golan itu yang mengitari
Kalau dalam tafsir Sawi, saya belum pergi ke sana. Jadi Turki, Syria ke situ ya, Bukit Golan. Palestina ya ke situ, Israel lah, bukan negara itu mah ya. Nah itu di situ. Nah Nabi Isa dikejar-kejar oleh Bani Israel sampai ke Bukit Golan, ya, sampai ke Bukit Golan, sampai di bukit Golgota kalau dalam bahasa tafsir. Maka maka Allah turunkan malaikat yang berupa mega berwarna merah. Itu begini diangkatnya Nabi Isa. Jadi Nabi Isa itu diangkat, itu mega turun, malaikat berupa mega turun, Nabi Isa naik, langsung begitu cara naiknya. Jadi enggak terbang kayak Superman, enggak. Jadi naik mega ke awan, dibawa pakai adab. Kalau Superman enggak pakai adab, ngajak kemana itu? Bohong lagi kan film. Naik ke awan, langsung dibawa ke langit yang keempat. Tanggal berapa itu? Tanggal 10 bulan Muharram. Sekaligus tanggal 10 bulan Muharram, seorang pengkhianat yang namanya Yudas Iskariot pun disalib. Perdebatan kan itu. Kok wajahnya Isa tapi badannya Yudas? Itu kan wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkimin. Orang Nasrani masih ragu-ragu pada saat itu. Ini Nabi Isa, bukan, ini Yudas. Wah, ini bukan, perdebatan. Jadi sebagian ada yang mengatakan Nabi Isa diangkat ke atas langit, kata Nasrani kan. Ada yang mengatakan bertepatan pada tanggal itu Nabi Isa adalah meninggal. Padahal dalam Al-Quran mereka tidak membunuh Nabi Isa, mereka tidak mensalib Nabi Isa, walakin syubbiha lahum, akan tetapi seorang pengkhianat, salah satu golongan Hawariyun yang wajahnya dirubah seperti Nabi Isa. Kapan itu terjadi? Pada tanggal 10 bulan Muharram. Yang selanjutnya adalah diijabahnya doa Nabi Musa dan Nabi Harun selama 40 tahun, Bapak-bapak. 40 tahun doanya apa? Doa keburukan. Kalau Nabi dulu itu memang doa keburukan kalau sama musuh-musuhnya. Seperti Nabi Soleh, ya Allah dibinasakan kaum Samud. Nabi Hud doa buat kebinasaan. Nabi Nuh doanya buat dibinasakan. Nabi Musa selama 40 tahun berdoa, Rabbana tmis ala amwalihim. Ya Allah, semoga engkau hancurkan harta benda Fir'aun, engkau rubah hartanya. Washdud ala qulubihim, kau tutup hatinya Fir'aun dan bala tentaranya. Fala yu'minu hatta yarawul adabal alim, maka tidak semata-mata mereka yang tidak pernah beriman kepada Allah sehingga Allah akan perlihatkan siksa yang sangat pedih. Betul Bapak-bapak, itu air dirubah menjadi darah tanggal 10 bulan Muharram. Itu yang air minum jadi darah, rumahnya banyak kodok, emasnya dijadikan batu semuanya, tanamannya hancur, binatangnya hancur, sungai Nil semuanya menjadi darah. Tanggal berapa itu? 10 bulan Muharram. Doanya berapa lama? 40 tahun. Subhanallah. Itu Nabi itu, Nabi terdahulu seperti itu. Terus yang selanjutnya, Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bertepatan tanggal 10 bulan Muharram disembuhkannya penyakit Nabi Ayub alaihi salam. Nabi Ayub itu punya anak 14. Yang paling besar namanya Hurmula. Yang kata iblis, wah ya Allah ya Rabb, wajar, kata iblis nih, wajar. Itu hambamu Nabi Ayub ibadah karena kaya, wajar. Anaknya banyak, ganteng dan cantik. Istrinya punya 4 cantik semuanya. Itu hampir satu negara. Itu gunungnya milik Nabi Ayub. Itu hewan-hewan, kambing, domba, sapi milik Nabi Ayub. Tanaman milik Nabi Ayub. Tapi dermawan, setiap hari sedekah. Wajar kata iblis. Coba kalau dia miskin, coba kalau dia fakir, yakin Ayub tidak akan pernah ibadah kepadamu. Coba aja. Kamu mau apaan? Kamu mau apakan itu Nabi Ayub? Wa ujarribuka ya Rabb. Bolehkah aku uji?
Aku boleh gak ngetes? Maksudnya Allah tahu. Maksudnya apa? Aku akan berikan dia sakit. Aku akan bunuh anak-anaknya. Aku akan hancurkan semua hartanya. Maka Allah mempersilahkan. Akhirnya caranya gimana? Pertama, yang ditarget siapa? Yang ditarget adalah hewan ternaknya. Itu bawa pasukan dia. Datang itu bawa pasukan, dihancurkan hewan ternak, dalam sekejap mati semuanya. Yang kedua, apa? Jadi dia nurunin api dari langit. Dulu kan iblis masih bebas bolak-balik, setan masih bebas bolak-balik ke sebelum lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, dibakar itu kebunnya, habis. Yang ketiga, jadi lagi makan malam, itu udah dikepung sama setan. Dalam kitab Al-Irsyad. Itu ditiup aja, itu ditiup keluar lembing, keluar panah. Itu lagi makan, meninggal dalam satu waktu. Jadi kesini panahnya masuk truk, ada yang pakai tombak, langsung sama iblis itu. Terus lagi sholat, datang iblis. Wahai Ayub, aku sudah bunuh anakmu. Aku sudah hancurkan binatang ternakmu. Aku sudah binasakan kebunmu. Pas beres sholat, alhamdulillah, segala puji milik Allah subhanahu wa ta'ala. Qad a'tani faqad akhadani. Yang dimana Allah telah menitipkan kepadaku, lalu Allah mengambilnya. Sholat lagi, Allahu Akbar. Akhirnya bingung itu iblis. Wah, berarti orangnya nih saya target. Pas sujud ditiup pakai virus. Ini virus AA1. Virus iblis. Kalau corona mungkin ya cicitnya lah, yang cicitnya berbentuk manusia mungkin. Ada dibikin sama. Ini mah langsung iblis yang ditiup. Lewat lagi sujud ditiup ininya nih, hidung. Masuk ke sini. Dimasukkan virus. Pas mau bangun berat, maka datanglah penyakit kulit. Tapi ingat, menurut pendapat ulama ahli sunnah wal jamaah, Nabi Ayub itu di dalam kulit, di luar daging. Bukan di luar penyakit kulit. Ini kulit di dalamnya tuh. Itu kan sakit banget seluruhnya. Akhirnya istrinya meninggalkan yang tiga. Diusir dari kampung. Ya Allah, sedih gak Pak? Digendong. Terus udah gitu, kan lapar, jatuh miskin, habis semuanya harta. Akhirnya itu Nabi Siti Rahmah itu menjual gelung. Ada kurang lebih 11 gelung. Gelung yang suka ini apa? Gondek. Itu warisan daripada Nabi Yusuf alaihissalam. Karena Siti Rahmah itu masih keturunan daripada Nabiullah Yusuf. Dijual buat makan. Ada rasa cemburu tuh Nabi Ayub. Ini kamu banyak uang dari mana? Nah, kan gitu harus wajar. Kamu dapat uang dari mana ini? Bukan nuduh zina, bukan. Awas ya, saya kalau sudah sembuh, saya pukul kamu sampai 100 kali. Akhirnya Allah kabarkan, Allah beritahukan bahwa itu memang murni menjual 11 gelung untuk makanan. Akhirnya Allah memberikan solusi kepada Nabi Ayub karena tuduhan itu tidak benar. Jadi mengumpulkan lidi 100, dipukul 1 kali, selesai hukumannya. Nah, akhirnya datang malaikat Jibril bertepatan tanggal 10 bulan Muharram. 18 tahun bapak-bapak itu sakitnya. Kata Nabi Ayub, wahai Jibril, hal dzakaroni Rabbi, ini saya udah 18 tahun sakit, kok nggak ditegur-tegur sama Allah? Sampai ngomong gitu dalam Al-Wa'dul Irsyad. Ya Jibril, coba sampaikan kepada Tuhanku, hal dzakaroni Rabbi, apakah Tuhanku masih mengingat aku? Maksudnya 18 tahun dibiarin dulu. Nggak turun wahyu, dibiarin dulu. Apa? Kata malaikat Jibril, ya Ayub, uqri'uka salam minallah, aku dapat salam daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ada sesuatu daripada Allah. Wahai Ayub, sesungguhnya ujian ini
ternyata pernah diminta oleh seluruh para nabi, tapi tidak diijabah, hanya engkau dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa yang terjadi? Kata malaikat Jibril, injak tangan kananmu, akhirnya keluar air dingin, injak kaki kirimu, keluarlah air yang hangat, maka badannya sembuh kembali, terus binatang-binatang ternaknya subur kembali, kebunnya subur kembali, ditawarkan oleh Allah itu 14 anak yang wafat. Apakah mau dihidupkan kembali? Kata siapa? Kata Nabi Ayub, biarkan mereka anak-anakku bersamamu ya Rabb. Akhirnya dengan Siti Rahmah pun melahirkan anak yang lebih ganteng dan lebih cantik. Kapan itu terjadi? Tanggal 10 di bulan Muharram. Nah makanya kita harus lebih semarak lagi. Ini kejadiannya. Lebih semarak lagi. Nanti kalau malam 10 Muharram kita pawai obor. Memang ini penting, banyak kejadian penting. Tapi Pak Ustadz ada yang nanya nih, Kang gimana? Saya waktu di kebun raya. Waduh, itu santri. Kan ada tulisan pertanyaan. Kan manggilnya Akang tuh kalau di pondok. Akang saya tuh kalau itu termasuk kejadian 10 bulan Muharram enggak? Yang diabadikan nanti dalam kitab. Kenapa? Saya waktu itu pas tanggal 10 bulan Muharram, pas di kebun raya, saya diputusin sama pacar saya. Aduh, itu mah bukan, banyak itu mah kayak gitu mah. Bukan itu enggak masuk daftar itu mah ya. Malu-maluin, tanggal 10 bulan Muharram diputusin lagi. Bukan itu. Itu biasa bercanda. Jadi yang sahih itu yang ada di dalam salah satunya kitab I'anatul Talibin. Nah, selanjutnya apa? Masih banyak ya, 3 lagi ya. 2 lagi deh. Diselamatkannya Nabi Ibrahim dari kobaran api. Nabi Ibrahim alaihissalam waktu masih bujangan itu sering diajak oleh Azar bapaknya untuk menyembah aca berhala. Tapi apa? Wahai ayah, saya sakit. Padahal enggak sakit, untuk menyelamatkan akidah. Nabi Ibrahim itu ahli filsafat. Falamma ra'al qamara bazighan qala hada rabbi. Ketika pada malam hari mencari pencarian Tuhan bahasa kita. Oh mungkin ini Tuhan. Tapi ketika waktu subuh, waktu isyraq, bulan itu langsung hilang. Maka katanya, oh ini bukan Tuhan. Aku tidak suka yang sifatnya menghilang. Ketika siang matahari, falamma ra'a syamsa bazighan. Ketika siang hari, oh ini matahari Tuhanku. Oh ternyata tenggelam pada maghrib. Oh ini bukan Tuhan. Aku tidak suka yang hilang. Nah, Nabi Ibrahim alaihi salam menghancurkan arca berhala itu dikarenakan Nabi Ibrahim sudah tidak tahan kelakuan orang-orang Babilonia. Singkat cerita, bertepatan ini tanggal 9 ya, tanggal 9 ditanya Ibrahim, ini siapa yang hancurin arca berhala? Oh bukan saya, bal fa'alahu kabiruhum hadza. Itu tuh padahal disongkotin sama Nabi Ibrahim tuh kampaknya. Itu tuh berhala yang paling besar. Kata siapa? Kata Namrus, enggak mungkin itu berhala bisa ngancurin. Kan enggak bisa ngomong. Kata Nabi Ibrahim, kenapa kalau enggak bisa ngomong engkau sembah? Malu Namrus, merasa dipermalukan. Ya udah pas tanggal 10 bulan pas ada yang mengatakan sebulan menjelang 10 bulan Muharram itu bapak-bapak jarak, jadi bukan ketapel yang kayak gini mazandik, jadi ditidurkan, jadi kayak ada kursi lontar ya, cuma manual kayak di mana gitu, pakai gatrik truk gitu, tong aja. Jadi pakai kursi Nabi Ibrahim itu diikat kayak kursi lontar, jaraknya berapa antara titik dilempar ke api itu 5 kilo dalam tafsir Sawi. 5 kilo dari sini lampu merah ya, jauh banget ya. Kenapa? Itu besar apinya Pak, besar. Ya kalau kecil api unggun pramuka mah ya udah tinggal dilempar aja. Sampai kumpul satu kampung. Akhirnya 1, 2, 3 lepas, teng. Itu 5 kilo ya. Nabi Ibrahim ngelihat itu kobaran api masuk. Ada yang mengatakan 40 hari 40 malam.
Ada yang mengatakan riwayat 3 hari 3 malam, namun Allah sampaikan, Qul ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Akhirnya itu sifatnya api yang tadinya panas menjadi dingin. Satu lagi deh. Nabi Sulaiman, mohon maaf, diampuni kesalahan Nabi Daud. Apa memang? Nabi Daud pernah nikahin istri orang. Nabi bukan sengaja, nggak tahu. Nama rajanya Panglima Oria. Dalam surat An-Naml, Nabi Daud itu nikahi Siti Syekh binti Sabik karena punya sangkaan bahwa suaminya Panglima Oria itu wafat ketika perang. Pas nikah setahun pulang, loh kok ada katanya. Akhirnya dalam aturan kitab Jabur langsung datang Nabi Daud. Wahai Panglima Oria, karena Nabi Daud itu Panglima Oria itu bawahan daripada Nabi Daud. Wahai Panglima Oria, bagaimana kalau istrimu aku jadikan istriku yang permanen? Kalau misalkan kau tidak izinkan, aku ceraikan. Jadi itu dalam kitab Jabur boleh minta istri orang. Kalau sekarang ribut dulu ya. Tapi kalau sahabat enggak Pak. Sahabat ini contoh bapak-bapak boleh ini. Contoh Pak Haji Haris punya kawan. Pak Haji Haris punya kawan istrinya 4. Kayaknya kamu punya istri 4 mungkin parah kehidupan kamu. Bisa deh yang mana kayak buat saya. Ah itu boleh itu. Oh bener mau ya. Yang paling tua ya. Itu sahabat bapak-bapak. Ketika orang jangan ditawar, udah terima aja. Sahabat itu waktu doa muhajirin datang, wahai para muhajirin, saya punya istri 4. Nah itu, silahkan mau pilih yang mana, aku ceraikan salah satunya. Kata muhajirin, udah itu yang paling muda diceraikan tuh. Itu persahabatan sejati. Bapak-bapak mau gitu enggak? Itu muhajirin dan ansor. Nah kalau di dalam kitab Jabur jangan, bahaya itu. Akhirnya diserahkan, takut juga sama Nabi ya. Akhirnya lahirlah seorang Nabi. Siapa? Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Itu bukan anak sengketa, tapi itu atas perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata anaknya Nabi Sulaiman. Terus Nabi Sulaiman diangkat menjadi raja pada tanggal 10 bulan Muharram. Nabi Sulaiman itu pasukannya ada 100 parsah. Saya nggak bisa ngitung, 2 parsah itu kan 80 kilo ya. 1 parsah itu berarti 35 kilo. Ya 40 kilo 1 parsah. 1 parsah itu 40 kilo. 2 parsah itu 81 kilo dalam hitungan fikih. 100 parsah. Jumlah pasukan Nabi Sulaiman itu panjangnya 100 parsah. Dari mulai titik awal sampai ujung itu semuanya pasukan. Itu kebayang banyak gak? Hitung aja. Kira-kira kalau satu negara punya pasukan yang pasukannya itu sampai 80 kilo, kira-kira ditakuti negara lain gak? Pas banyaknya pasukan sampai 8. Itu 2 parsah, ini 100 parsah. Mungkin hampir berapa negara itu. Pasukannya dibagi-bagi, ada pasukan jin, pasukan manusia, jin ifrit, ada lagi divisi-divisinya, jin yang ada di lautan, pasukan udara. Nah, Nabi Sulaiman pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala ketika memakai kendaraan angin, ada sifat ujub. Seketika Nabi Sulaiman jatuh dari ketinggian berapa ribu mil ke bawah, tapi nggak apa-apa. Jatuhnya bukan geblak, bukan gitu ya, kayak parasit teng aja. Ada sifat sombong, akhirnya itu ditarik kembali, pulang ke garasinya. Allah utus malaikat Jibril untuk mengambil itu kendaraan angin. Teng, ada garasinya. Akhirnya melayang-layang Nabi Yusuf jatuh ke bumi. Kenapa? Ada sedikit sifat ujub. Maksudnya, waduh, kayaknya saya doang ya kendaraan angin kayak gitu. Tapi ada yang lebih hebat daripada Nabi Sulaiman alaihissalam. Siapa? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Buraq.
Nabi Sulaiman nggak menembus langit, tapi baginda Rasul sampai tembus langit yang ketujuh. Nah itulah kejadian di bulan suci Muharram. Yang paling masyhur apa Pak kejadiannya? Diselamatkannya kapal Nabi Nuh alaihi. Makanya kita enggak usah bicara nasab, kita bicara nasib. Kata Habib Zain kemarin, Habibnya sendiri, jangan bicara nasab deh, bicara nasib kita aja. Ya. Jadi tanggal 10 bulan Muharram itu maksudnya apa? Generasi kedua setelah Nabi Adam alaihi salam. Karena seluruh dunia bapak-bapak itu hanya segitu aja, orang cuma 83, enggak ada lagi. Seluruh dunia habis kan tenggelam. Nah, akhirnya diselamatkanlah perahu Nabi Nuh di Bukit Judi. Bukit Judi itu gunung yang meliputi wilayah Turki, yang meliputi wilayah Irak, yang meliputi wilayah Armenia. Saya tahunya dari kitab. Kalau bapak-bapak udah banyak yang ke sana ya. Kalau saya dari kitab. Jadi bukit yang perahu Judi itu meliputi wilayah Armenia, wilayah Turki dan wilayah Mosul. Maka di situ ada 3 keturunan. Yang pertama Syam. Syam itu dia punya kulit sawo matang. Maka lahirlah keturunan yang kulitnya sawo matang, Indonesia, Filipina, ya. Arab Saudi kan sawo matang ya. Terus siapa lagi? Ham. Ham itu kulitnya hitam legam. Maka Ham itu adalah bapak moyang keturunan Afrika, Nigeria, Kamerun. Nah itu Ham. Yang ketiga Yapisia. Yapisia adalah bapak moyang keturunan Turki, Cina, Eropa. 3 itu yang bule-bule. Bukan budak leweng, bule asli Eropa. Punya anak namanya Sayyidina Turki. Nah, Sayyidina Yapis punya anak namanya Sayyidina Turki. Maka dari mulai awal Turki, makanya Turki terbelah 2 kan? Ada yang ke Eropa, ada yang ke Asia. Maka itulah bapak moyang Cina, Eropa, Asia yang putih-putih itu turunan daripada Sayyidina Yapis. Yang Kan'an gak ikut kapal, dia tenggelam. Sudah diajak sana Nabi Nuh, kata Kan'an, sa'awi ilal jabali ya'simuni minal ma. Wahai ayah, jangan khawatirkan aku. Memang di situ ada gunung tinggi, dia naik. Tapi ternyata pas naik ke gunung itu air laut lebih tinggi ternyata. Tenggelam. Lalu sudah diajak. Ya bunayya rakab ma'ana wala taku ma'al kafirin. Ayo naik, jangan sama orang kafir. Akhirnya itu paling disayang Kan'an. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadikanlah Masjid Al-Amin sebagai perahu Nabi Nuh alaihi salam. Mudah-mudahan nanti di yaumil kiamah ini masjid bisa menjadi kendaraan kita. Di dalam kitab Sulamut Taufik halaman 4 masih ya halaman. Nanti ada orang yang suka sholat berjamaah. Yang orang suka berjamaah itu mau ke jembatan Sirat masih takut. Itu orang yang selama hidupnya di masjid. Kata malaikat, kamu kenapa nggak mau ngelangkah? Ana akhafu ila nar, saya takut jatuh. Itu orang soleh Pak. Terus gimana? Akhirnya itu malaikat kontak kepada malaikat yang suka di masjid. Gimana ini orang? Oh ini orang yang nggak pernah ketinggalan sholat berjamaah di masjid. Pilih aja, banyak katanya. Oh ya udah Masjid Al-Amin, dibawakan teng Masjid Al-Amin. Pasti sama DKM-DKM-nya ya. Dari periode ke periode tuh ada tuh insyaallah. Oh ya udah naik. Itu yang ngerajin sholat berjamaah, naik ke masjid itu, maka masjid itu akan membawa di jembatan Sirat sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah itu Bapak-bapak ya. Kalau parkir Sirat itu orang yang sholat berjamaah naik ke masjid dan masjid itu langsung melewati jembatan Sirat. Kebayang nggak? Itu orang soleh gemeteran mau lewat. Ya Allah, mudah-mudahan ya kaki kita ini kenapa nih? Di dampal kita harus dicuci ketika wudhu. Kenapa kita wudhu mencuci kaki, membasuh kaki? Isyarahnya agar kita nanti tidak tergelincir di jembatan Sirat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang terakhir saya mohon doanya, istri sedang sakit, ibu sedang sakit ya. Terus juga kepada siapapun yang sakit di antara keluarga atau keponakan,
Jadi mudah-mudahan Allah sembuhkan. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu tolong kita ya. Jadi musuh-musuh agama itu pasti di mana saja ada. Baik daripada golongan jin dan manusia, mudah-mudahan Allah jauhkan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Jika ada yang salah itu kebodohan daripada saya. Jika ada benarnya itu semua daripada Allah dan Rasulnya. Kita tutup dengan kifarat majlis. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.